Saya awali dengan memperlihatkan seorang pembawa berita tapi bukan di pangku, cuma dikabarin ke pemirsa, bernama Terry Morales, sedang memberitahu cuaca yang indah di pagi hari di kota Raccoon. Suasana yang pas untuk warga memulai aktivitasnya. Sementara di bawah kota, para pegawai Umbrella Corporation membuka pintu bunker laboratorium bawah tanah The Hive. Tanpa mengetahui, para karyawan di dalam sudah terinfeksi T-virus berubah menjadi zombie raw dan segera menyerang para pegawai. Merespon hal tersebut, Umbrella mengambil tindakan cepat dengan mengirim beberapa mobil yang berjejer masuk ke dalam kota Raccoon untuk mengevakuasi para peneliti yang salah satunya seorang peneliti berprioritas tinggi bernama Dr. Charles Ashford yang mengalami kelumpuhan hingga harus memakai kursi roda. There's been an incident. Dia awalnya ingin menjemput anaknya dulu yang sedang sekolah, namun para agen mengatakan sudah diurus pak, kita let's go aja pak. Dan agen itu tidak ngawadul alias bohong, karena anaknya si dokter bernama Angela Anggi Ashford sudah dijemput oleh beberapa agen. Namun ketika di perjalanan, mobil yang ditumpakinnya ditabrak oleh truk molen, hingga mobil itu pristel terbalik, yang untungnya Angela tidak meninggoy dalam insiden tersebut. 13 jam kemudian, zombie sudah berpesta di setiap sudut kota Raccoon, menggigit siapa saja yang ada di depan mereka. Polisi bukan kewalahan lagi, ini mah narangis hueh-huehan karena mereka tidak mampu mengatasi kekacauan itu. Bahkan kantornya pun diserang oleh zombie raw. Tetapi salah satu stars atau polisi elit wanita bernama Jill Valentine begitu tenang, dan dia dengan jongjonnya mengalahkan para zombie menggunakan pistolnya dan menembak borgol untuk membebaskan pria bernama LG yang ditangkap karena sangean orangnya. Beberapa jam kemudian, salah satu petinggi Umbrella yaitu Major Chen sedang mengaktifkan salah satu proyek penelitian Umbrella, yang tidak lain adalah Alice Sineng Alice. Dia ternyata dibangunkan secara sengaja oleh Major Chen yang berada di rumah sakit kota Raccoon. Lalu Alice keluar untuk melihat kota telah hancur oleh virus zombie, dan dia pun mengambil shotgun sebagai pegangan. Di dalam gedung, seorang wanita dengan haheho melarikan diri dari kejaran gerombolan zombie ke atap gedung. Namun naas, tangannya tergigit oleh zombie tepat ketika dia berhasil membuka pintu atap. Helikopter yang ditumpakin agen melintas di atasnya. Melihat ada warga sipil sedang membutuhkan pertolongan, satu pemimpin agen bernama Carlos Oliveira bersikeras ingin menyelamatkannya dan tidak memperdulikan perintah atasannya. Dia turun menggunakan tali yang diikat di pinggang dan menembak semua zombie hingga Marati kembali menggunakan dua pistolnya. Dua temannya yang salah satunya bernama Nikolai segera menghampirinya untuk mengevakuasi wanita tersebut. Namun karena wanita itu tahu bahwa bila tergigit maka dia raw-rawan berubah menjadi zombie, dia lebih memilih bundir dengan cara terjun bebas. Kota telah ditutupi tembok yang mengelilingi kota Raccoon, dan hanya ada satu jalan keluar, yaitu di jembatan Raven Gate, yang sudah banyak sekali para warga ingin keluar untuk dievakuasi. Namun mereka harus melakukan pemindaian dulu oleh beberapa agen untuk memastikan mereka tidak terinfeksi. Dan di sana juga terdapat Jill Valentine, temannya di Stars bernama Piton, dan Terry Morales. Pada saat itu seorang warga terjatuh guguliyatan di tanah, dan ternyata dia terinfeksi virus zombie. Piton dengan gagahnya berniat ingin membantu, dan orang itu segera menjadi zombie lalu menggigit Om Piton yang berteriak "Oa!", dan Valentine segera menembak zombie itu. Major Chen mengabari atasannya bahwa virus telah sampai jembatan, dan dia pun diperintahkan untuk mengunci gerbang meskipun masih ada anak buahnya juga banyak warga yang belum terevakuasi dari kota, dan memerintahkan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun karena warga susah diatur, Major Chen menembakkan pistolnya ke langit sebagai penanda untuk para agen bahwa mereka diperbolehkan menggunakan amunisinya supaya orang-orang pada narurut. Major Chen lalu menghampiri Dr. Ashford dan memerintahkannya naik ke heli untuk dievakuasi, mengingat perannya sangat penting di perusahaan. Tetapi dia menolaknya sebelum Angela berada di pelukannya, dan Major memberitahu bahwa meskipun anaknya selamat dalam kecelakaan, pasti kini dia telah menjadi zombie. Namun Dr. Ashford masih tetap dalam pendiriannya. Dr. Ashford masuk ke dalam tendanya dan diam-diam mulai meretas seluruh CCTV dan teknologi publik kota Raccoon untuk menemukan keberadaan anaknya, dan dia menemukan
gila sedang bersembunyi di sekolahan. Lalu Dr. Asbot mencari penyintas yang bisa membantunya, dan dia menemukan Alice sedang luntang-lantung di tengah jalan. Lalu Neng Alice masuk ke dalam toko senjata untuk mengambil beberapa senjata juga berganti skin pakaian. Seketika Alice merasa kesakitan akibat luka yang berada di lengannya. Hal itu membuat Alice mengingat ketika tubuhnya menjadi bahan eksperimen oleh beberapa ilmuwan yang mukanya masih disamarin, seperti tahanan kasus Borak, dan Alice disuntikan virus T tepat di lengannya. Just do it. Sementara itu, Terry, Jill, Piton memutuskan untuk masuk ke gereja tanpa tahu bahwa di atas gentengnya terdapat beberapa zombie lidah panjang. Di dalam, mereka menemukan seorang pria yang bersembunyi ketakutan, memegang pistol sambil mengarahkan ke mereka. Piton pun lalu menenangkannya, dan Jill segera rokokan untuk menenangkan diri juga. Terry mengenali Jill sebagai anggota STARS, dan ketika mengetahui bahwa dua orang yang kini bersamanya adalah elit polisi, dia segera mengeluarkan kameranya untuk mewawancarai mereka. So, does the Raccoon City Police Department... The Lord's judgment. Pendeta datang sambil mengatakan bahwa para zombie itu berjalan di dunia untuk menghukum manusia. Bersamaan dengan suara raw-rawan muncul di ruangan lain. Jill memeriksanya mengendap-endap seperti maling ayam, hingga sampai di sebuah ruangan yang memperlihatkan wanita yang menghadap ke perapian. Are you all right? What are you doing? Pendeta memberitahu dia adalah adik perempuannya yang sedang sakit, dan ketika Jill memelongnya lebih dekat, ternyata adik si pendeta sudah menjadi zombie, dan gilanya si pendeta menyuapinya makan, bukan pakai pais tahu pencok kacang atau coya etem, melainkan daging manusia. Zombie itu berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan menggigit kakaknya sendiri, sehingga Jill menembakkan pistolnya untuk membunuh mereka. Setelah memastikan pintu diganjal agar zombie tidak masuk, mereka harus bersiap karena zombie lidah panjang sedang merayap di dinding seperti toke. Dan hal tersebut membuat si pria takut hingga pipis dicangcut, dan lebih memilih memisahkan diri dari Piton dan Terry. Namun hal tersebut merupakan kesalahan besar, karena dia akan sangat mudah untuk dikecup oleh zombie lidah panjang. Jill mendengar itu lalu mulai menghampirinya, dan dia menemukan pistol si pria yang lantas diambil. Dua mayat si pria dijatuhkan oleh lidah panjang. Jill menembaknya namun meleset, dan segera berlari menuju keberadaan Terry dan Piton sambil memanggil nama mereka. Dan Piton segera menariknya untuk bersembunyi di sela-sela tembok. Alhasil mereka mengambil keputusan berani keluar untuk melawan barudak lidah panjang, meskipun amunisinya semakin menipis. Usaha mereka tidak membuahkan hasil, karena si lidah panjang nggak mati-mati nih, sampai peluru mereka habis dan mereka juga terpojok oleh si lidah panjang. Dan tiba-tiba motor mendobrak masuk melewati kaca gereja atas, yang ternyata itu Alice, namun bukan seperti Neng Alice yang kita kenal lagi, karena dia sekarang jauh lebih kuat dan mampu mengalahkan barudak lidah panjang dengan santai menggunakan kecerdasan membunuhnya. Who the fuck are you? Di dalam kota, Star polisi bersama Charles Oliveira dan dua temannya sedang survive dari penduduk kota yang telah menjadi zombie. Walaupun mereka memakai senjata citiw-citiwan dan granat yang dilemparkan duar, mereka tetap kewalahan karena semakin banyak zombie araw yang bermunculan. Para barudak Star juga polisi segera ditangkap Hap dan dicemil-cemil oleh zombie yang membuat agen melarikan diri melewati gang kota. This way. Kembali ke Alice dan Reng-Rengan, mereka berjalan di pemakaman. Menjawab pertanyaan siapa ente sewaktu di gereja, Alice memperkenalkan dirinya adalah mantan agen kepala keamanan lab bawah tanah Umbrella. Jadi dia tahu banyak tentang pervirus Tean. Piton merasakan sakit di kaki, dan segera Alice menodongkan pistolnya ke Piton. Bersama dengan cepat Jill melakukan hal yang serupa. Alice mengetahui bahwa Piton tergigit zombie dan tidak lama lagi akan berubah dan membahayakan mereka. Namun Jill berjanji akan membunuhnya dengan pistol
pistolnya sendiri jika Piton berubah menjadi zombie. Dan tiba-tiba zombie keluar dari makam menangkap Terry, diikuti dengan zombie-zombie lainnya. Mereka pun segera membantu Terry dan melawan para zombie itu. Namun ketika zombie semakin ngaburudul alias bermunculan, mereka pun memilih lari. Di luar tenda markas sementara Umbrella, Major Chen memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan program Nemesis yang membangunkan makhluk humanoid super kuat bioorganik weapon atau bow dari jarak jauh yang berada di lab Umbrella di kota Raccoon. Dan di salah satu sudutnya, Carlos sedang mengobati si CS yang terluka akibat terkena gigitan zombie. Sementara Nikolai menghubungi agen lain untuk meminta bantuan namun tidak ada jawaban. Dan mereka melihat helikopter Umbrella sedang membawa 2 box besar menuju lab. Nikolai berteriak ke arah heli untuk meminta bantuan, tetapi sang pilot tidak merespon. Where are they going? They're landing over there. Let's get Yuri. Come on! Saat agen sedih itu bergerak ke arah helikopter, pilot menurunkan 2 box itu di tengah lab, dan isiannya segera diambil oleh Nemesis, bersama dengan Carlos dan yang lainnya sampai, lalu mulai masuk ke dalam. Mereka melewati tempat dibangunkannya Nemesis, yang sekarang sudah kosong, dan akhirnya mereka menemukan 2 box tersebut. Namun ketika mereka buka isiannya telah kosong, dan box itu bukan membawa radio, melainkan 2 senjata berat yang tentu pasti itu bukan untuk mereka. Dan tiba-tiba Carlos digigit si CS yang berubah menjadi zombie dan segera dia jedor. Di bagian lain kota Raccoon, LG mengendari mobil seperti sedang liburan. Dan ketika melihat 2 zombie cewek cangcutan doang, dia menggodanya. Tuh, pan lagi suasana apokaliptik ini juga masih aja sangean. Karena hal itu dia pun meleng dan menabrak mobil hingga mobilnya rusak. Kembali ke Alice and the kelompok, Jill memuji kemampuan Alice dalam pertarungan dengan mengatakan, "Aku hebat, tapi kamu..." Kembali ke Alice and the kelompok, Jill memuji kemampuan Alice dalam pertarungan dengan mengatakan, "Aku hebat, tapi nggak sehebat dirimu, Neng." Dan Alice menjawabnya bahwa Jill seharusnya bersyukur tidak seperti dirinya yang telah disuntikan T-virus sehingga dia merasa tidak seperti manusia lagi. Layanan telepon publik berdering, dan itu dilakukan oleh Dr. Asport untuk berkomunikasi dengan Alice. Dan dia mengangkat telepon itu. Tanpa banyak heboh, dokter membuat kesepakatan dengan Alice. Do we have a choice? Not if you want to live beyond tonight, no. Yang intinya Dr. Asport meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan anaknya Angela yang bersembunyi di sekolahan, dan sebagai imbalannya mereka akan dikeluarkan dari kota Raccoon sebelum fajar karena kota itu akan dinuklir oleh Umbrella ketika matahari terbit untuk melenyapkan virus juga buktinya. Dan Umbrella juga telah menyiapkan berita bohong dengan membuat seolah-olah tragedi itu disebabkan oleh kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. So what do we do now? Huh? I think we should be out of here by sunrise. Mereka segera menuju sekolahan melewati jembatan layang, namun di sana Alice merasakan hawa keberadaan makhluk dari bawah. Meskipun yang lainnya tidak dapat merasakannya, Piton berniat menyerang makhluk itu, namun dia segera diberendel hingga mati. Jill menyerang untuk balas dendam, tetapi sia-sia saja. Dan ketika Alice mengetahui bahwa itu adalah Nemesis, dia memerintahkan Jill dan Terry pergi, sementara dia akan melawan Nemesis. Bersamaan dengan Alice melompat untuk menyerang, Major Chen segera memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan sepenuhnya program Nemesis, karena memang target utamanya adalah Alice. Alice masuk ke kantor polisi yang masih dikejar oleh si ganteng Nemesis. Dan ketika dia melihat tempat pembuangan sampah, Alice segera menembak pintunya dan nyorosan freestyle dulu untuk menembak kaki Nemesis. Sebelum akhirnya dia meluncur di perosotan sampah hingga sedikit jari fuck you-nya tipalitek. Dan lagi-lagi berhasil menghindari roket launcher milik Nemesis sebelum akhirnya dia pergi karena diperintahkan untuk melepaskan Alice.
Sementara itu Terry dan Jill sedang mencoba menyalakan mobil, dan Terry berbelasungkawa atas kematian Piton, yang ketika Jill berhasil membenarkan kelistrikan mobil, zombie Piton muncul ingin menggigit Jill, dan Jill menembaknya tepat di kepalanya hingga dia tertidur. Lalu saat sedang melintas di jalan, mereka dihentikan oleh LG yang meminta tumpangan, dan dia pun segera diperintahkan masuk ke mobil. Hingga sampailah mereka di sekolahan, terdapat mobil pengangkut satwa terparkir di sana beserta kandang yang kosong. Saya tahu itu kandang pemiliknya siapa. We're gonna have to split up to search this place. You, take the second. I'll take the basement. Di dalam, mereka segera berpencar mencari keberadaan Angela. Jill menelusuri lorong yang sangat poek gulita. Saat LG masuk ke dalam ruangan pelajaran fisika, dia melihat sesuatu yang bergerak di balik pintu. LG pun membukanya dan dikagetkan hua oleh rorongkong alias tengkorak. Lalu zombie muncul dari belakangnya yang membuat LG ketakutan setengah edan. Namun Charles Oliveira menembak zombie tersebut hingga is dead dan memberitahu bahwa dia membuat kesepakatan dengan Dr. Aspot yang berarti mereka ciesan. I guess we're partners. Di sisi lain, Terry masuk ke ruangan kelas yang terdapat gadis sedang duduk sambil menghadap ke tembok. Dia pikir itu Angela, namun ternyata bukan. Gadis itu adalah zombie yang sedang nyemil tangan. Zombie murid seketika mengepung Terry dari belakang yang segera digigit oleh gadis zombie. Terry pun berteriak, "Wah!" dan zombie lain mulai menggigitnya hingga dia akhirnya dicemil-cemil oleh mereka. Teriakan itu didengar oleh Jill yang segera masuk ke kelas yang sudah kosong. Entah nyemil di mana eta badak zombie, yang jelas Jill terkagetkan oleh suara gadis kecil yang dia cari-carinya, yaitu Angela. Angela menegaskan mereka harus pergi takut zombie barudak ingusan itu balik lagi. Jill mengambil kamera Terry dulu dan segera mencari pintu keluar. Mereka masuk ke kantin yang ada zombian. Angela ketakutan dan Jill menenangkannya karena zombie manusia lambat jalannya. Tetapi Angela menegaskan, "Aku bukan takut sama yang itu rambut darah, tapi sama yang ononoh alias zombie anjing yang berlari dan menyerang." Jill terpental dan menggunakan kursi untuk menahan raw-rawan makhluk itu sampai anjing zombie itu mati ditembak oleh Nikolai. Bukannya langsung segera ampuh atau bergerak, Nikolai malah memperkenalkan dirinya dulu yang membuat zombie anjing lain memeluknya. Nikolai memerintahkan mereka untuk pergi, biar AA aja yang urus di sini. Ada beri hormat kepada Nikolai. Saya ucapkan terima kasih dan selamat jalan. Oh shit. Pelarian Jill dan Angela sampai di dapur, dan mereka melihat pintu keluar, namun sialnya pintu itu terhalang juga zombie anjing masuk ke dapur. Jill memerintahkan Angela untuk menunduk, dan diam di sini, jangan kemana-mana. Sementara dia akan menyingkirkan penghalang pintu. Di sana terdapat zombie pramusaji ngesot ke arah Jill, namun dia berhasil dipitesin kepalanya oleh Jill. Nyengeh dulu dia karena berpikir situasi steril. Jill menyalakan semua kompor gas untuk meledakannya menggunakan pentil korek api, dan ketika dilempar korek itu malah mati. Namun untungnya Alice berada tepat di depan pintu sambil udud. Alice segera menyentilkan tes rokoknya ke depan pintu dapur hingga ketika duar meleduk, Alice menggunakan selimut anti api untuk melindungi Angela. Alice dapat merasakan Angela terinfeksi T-virus sama seperti dirinya, dan dia meminta Angela untuk melihat tangannya yang dipenuhi bekas suntikan, dan di dalam tasnya terdapat sebuah kotak berisi penawar T-virus. Angela lalu bercerita bahwa ayahnya lah yang menciptakan T-virus untuk menyembuhkan dirinya yang sakit dan harus duduk di kursi roda. Namun suatu hari T-virus itu diambil secara paksa oleh Umbrella Corporation untuk membuat sesuatu yang mengerikan. Charles dan LG pun muncul menodongkan pistol, namun LG memberitahu bahwa mereka temenan. Di luar, Alice mendapatkan telepon dari Dr. Charles yang tahu bahwa Angela sudah ada bersamanya, dan dia segera memberitahu cara keluar mereka dari kota. Ada sebuah pesawat di balai kota Raccoon yang akan terbang 47 menit lagi sebelum nuklir menghantam kota, jadi mereka disarankan untuk cepat ke sana. Seketika komputer Dr. Aspot kesemutan dan ternyata telah disabotase oleh Major Chen yang dari awal sudah tahu kelakuan si dokter. You really thought I didn't know?
Ketika mereka menaiki mobil, Alice menyuntikkan antivirus ke Carlos yang sempat digigit zombie 3 jam yang lalu, sambil memberitahu bahwa di dalam tubuhnya juga terdapat virus. Namun jangan khawatir, nggak nular kok. Jill pun memberikan kamera ke Alice untuk memberitahu apa yang dia tahu, untuk nanti diberikan ke media, sehingga Alice mulai berkisah. My name is Alice. I worked for the Umbrella Corporation. Sesampainya di balkot yang ada Hellion sedang diparkirin, Carlos segera beraksi dengan mengalahkan 2 penjaga. Sebelum akhirnya mereka bergerak mendekati helikopter, penembak jitu di atas gedung melihat mereka berniat mengeker Carlos terlebih dahulu. Namun kekerannya mendadak gelap karena ditutupin oleh Alice yang segera membogemnya. Lalu Alice menggunakan tali yang dipasangkan di pinggulnya dan berlari turun ke bawah gedung untuk menidurkan selamanya para agen helm full face yang menjaga helikopter. Marati itu semua agen full face. Mereka segera masuk ke heli, dan ingatan Alice muncul ketika dia sedang dioperasi oleh para ilmuwan, dan di sampingnya terdapat seseorang yang mukanya telah hancur separuh. Nemesis pun muncul dan Alice segera memerintahkan pilot untuk terbang, namun Major Chen sambil menyandra Angela segera menghentikannya dan mengatakan dia telah menunggunya. Carlos, Jill, LG diikat kedua tangannya, sementara Angela kembali ke pelukan Dr. Ashford. Lalu Major Chen memerintahkan Nemesis untuk menyimpan senjatanya, karena dia akan diadukan seperti ayam jago dengan Alice untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Alice menolak sparingan itu, membuat Major Chen menembak Dr. Ashford sebagai penanda bahwa dia tidak akan segan membunuh siapapun, termasuk teman-teman Alice, yang alhasil Alice pun segera bertarung melawan Nemesis. Terlihat Alice lebih unggul dari Nemesis sebelum akhirnya si ganteng mengambil potongan besi tembok untuk melawan Alice. Keadaan menjadi berbalik mendesak Alice, namun Major Chen melemparkan 2 pedang ke Alice untuk digunakan, sehingga Alice kembali mampu mendominasi pertarungan. Dan ketika dia melihat potongan besi di belakang Nemesis, Alice segera menendang Nemesis ke arah potongan itu hingga tubuh Nemesis tertusuk. Ingatan Alice kembali, memperlihatkan kejadian ketika Matt yang mulai bermutasi dibawa oleh para ilmuwan, lalu dimasukkan ke ruangan yang sama dengan Alice, karena Matt juga akan dilakukan uji coba, yaitu program Nemesis oleh Major Chen dan Dr. Isaac. Major Chen mengatakan kepada Alice bahwa dia adalah eksperimen sempurna karena Alice telah berevolusi, juga memerintahkan Alice untuk membunuh Nemesis dan bergabung ke pasukannya. Alice menolak tawaran itu sehingga Major Chen tidak mempunyai pilihan selain membunuhnya, memerintahkan Nemesis untuk melakukan eksekusi, bersama dengan Carlos dan yang lainnya sedang melepaskan ikatan. Namun ketika Nemesis telah mengambil senjata brandelnya, sisi kemanusiaan Matt kembali dan segera menembak para agen di samping Alice. Major Chen pun memerintahkan rudal nuklir untuk dilepaskan ke kota. Sebelum akhirnya dia dibogem oleh LG yang sudah berada di dalam kokpit. Nemesis kehabisan senjata machine gun-nya sehingga dia melawan para agen menggunakan tangan kosong. 2 helikopter pun muncul menyerang Alice yang sedang berlari di dalam gedung, yang pada akhirnya dia terpojok oleh 3 agen. Namun berkat kepintaran bertarungnya, dia berhasil mengecoh 3 agen itu untuk membunuhnya. Takut teman-temannya ditembak heli, dengan berani Alice berdiri di hadapan helikopter dan menembakkan pistolnya. Pada saat itu Matt dan Nemesis segera mendorongnya menjauh, nyingkir neng Alice, lalu menembakkan roket launchernya untuk menghancurkan 2 heli. Namun dia juga terkena puing-puingnya yang terbakar dan mati dengan kebanggaan.
Angela juga Charles menarik Alice yang bersedih atas kematian Matt menuju heli yang masih terdapat Major Chen, sehingga Alice berniat menjatuhkannya dari heli. Major Chen mengatakan bahwa membunuhnya tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu Alice menjawab, iya, karena ini baru permulaan. Sebelum akhirnya Alice menjatuhkannya tepat di tengah kawanan zombie. Major Chen sempat menggunakan pistolnya untuk menembak beberapa zombie, berniat bunuh diri, tetapi hakan tah pelornya habis, dan dia pun digigit oleh Dr. Aspot yang telah menjadi zombie diikuti zombie-zombie lainnya. Yang pada akhirnya virus zombie menginfeksi seluruh penduduk kota dalam semalam. Di dalam helikopter, Alice memasangkan sabuk pengaman ke Angela, dan ketika matahari terbit, rudal nuklir pun meledak tepat di tengah balkon, menghancurkan kota beserta para zombie. Helikopter terkena dampaknya hingga oleng tepugu arah, membuat besi hitam melayang ke Angela. Alice yang melihat itu segera melindungi Angela dan tertusuk besi di tengah teteknya sebelum helikopter jatuh. 2 jam kemudian Boardwalk Umbrella yang dipimpin Dr. Isaac menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Namun mereka hanya menemukan jasad Alice di sana. Setelah itu reporter mengabarkan video yang didapat dari kamera Terry memperlihatkan kekacauan kota Raccoon oleh virus zombie yang menginfeksi para penduduk. Namun tak lama berita itu diganti oleh kehancuran kota Raccoon yang diakibatkan kebocoran PLTN, dan berterima kasih kepada Umbrella karena dengan cepat membantu mengatasi masalah itu. Para polisi juga menetapkan Jill dan Carlos sebagai buronan karena telah menyebarkan berita palsu. 3 minggu kemudian di fasilitas penelitian Umbrella, Alice yang tadi baju-baju acan alias buligir berada di dalam tabung kaca eksperimen berisi cairan, lengkap dengan kabel dan alat pemantau. Dia pun dibangunkan oleh Dr. Isaac yang segera memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan Alice, yang kini kekuatan fisik dan mentalnya semakin meningkat. Dr. Isaac pun segera memberikan Alice kain, yang masih belum mengingat apapun. Namun ketika Dr. Isaac menanyakan siapa namanya, Alice seketika mengingat semua yang telah dia lalui dan segera menghajar Dr. Isaac beserta reng-rengannya. Is Alice. Ketika Alice berjalan keluar fasilitas, Alice menyadari bahwa dia sedang diawasi, dan Alice menggunakan kekuatan telekinesisnya menatap CCTV untuk membunuh agen di ruangan kontrol. Namun ketika keluar dari gedung, dia segera dikepung oleh selusin agen, bersama dengan mobil hitam parkir di belakang mereka, dan ternyata itu Carlos dan Jill yang sedang menyamar untuk menyelamatkan Alice. Mereka pun mengatakan kepada kepala unit bahwa mereka dari otoritas rahasia level 6, dan membuat Kapten Kicep lalu membiarkan mereka membawa Alice masuk ke dalam mobil yang disetirin LG. Ada Angela juga di sana, yang mana ketika mobil itu sampai di pos penjagaan, agen keamanan sempat curiga ketika Carlos memberikan biodatanya. Namun Dr. Isaac pun meneleponnya dan memerintahkan untuk membiarkan mereka lewat. Dan Dr. Isaac berkata, program Alice telah diaktifkan dan film pun beresan.